Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang berjudul Dr. Muhammad Iqbal dan Gerakan Ahmadiyah. Ini dicuplek dari majalah The Laik nomor 1 volume 71 bulan Januari Februari 1994 yang diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Lahore cabang DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan yang diucapkan penuh kehati-hatian ini menunjukkan bahwa Dr. Muhammad Iqbal sendiri tahu persis bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah mengaku sebagai nabi dan tidak pernah menyatakan bahwa barang siapa yang tidak mempercayainya ia kafir dan keluar dari barisan Islam. Karenanya Dr. Muhammad Iqbal membuat pernyataan ini dalam bentuk hipotesis. Di dalam kata-kata itu Dr. Muhammad Iqbal sepenuhnya membebaskan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan Gerakan Ahmadiyah karena beliau tahu bahwa kepercayaan seperti itu tidak dianut oleh mereka. Maka pecahlah Gerakan Ahmadiyah menjadi dua golongan setelah wafatnya Maulana Nuruddin karena adanya pernyataan kafir terhadap sekalian kaum muslimin. Dalam persimpangan inilah Maulana Abdul Kalam Azad membuat komentar tajam di dalam surat kabarnya seperti berikut ini. Untuk beberapa waktu ada dua golongan di dalam gerakan ini yang mempermasalahkan pentakfiran. Satu golongan mempercayai bahwa kaum non-Ahmadi tetap muslim sekalipun mereka tidak mempercayai pengakuan Mirza Ghulam Ahmad. Golongan yang satunya lagi secara terang-terangan dan belak-belakan menyatakan bahwa barang siapa yang tidak mempercayai pengakuan Mirza Ghulam Ahmad, mereka benar-benar kafir. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pemimpin golongan yang terakhir itu adalah Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad. Dan di dalam grup sempalan ini sekarang dia menjadi khalifahnya. Tapi golongan pertama tidak menerimanya. Dalam kaitan ini suatu pernyataan telah dipublikasikan oleh Maulana Muhammad Ali dan sungguh menakjubkan serta mengagumkan karena pandangan itu dikemukakan waktu beliau masih tinggal di Qadian, di mana di sana tinggal para pemimpin golongan lainnya itu. Ini merupakan suatu keajaiban atau suatu kejadian yang akan selalu diperhatikan dan sebagai suatu peringatan di tahun ini. Kitab
Al-Hilal 20 Maret 1914. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, perasaan kecewa terhadap golongan Qodiani tidak membuat goyah kebaikan maupun persahabatan Dr. Muhammad Iqbal terhadap para tokoh gerakan Ahmadiyah Lahore, dan di antara mereka masih tetap berlangsung saling bersiraturahmi. Salah seorang yang tetap erat hubungannya dengan Dr. Muhammad Iqbal adalah Dr. Sayyid Muhammad Hussein Shah, seorang dokter medis dan salah seorang yang sangat cinta sekali terhadap gerakan Ahmadiyah Lahore. Ini direkam di dalam catatan surat-surat Dr. Muhammad Iqbal sebagai berikut. Dr. Muhammad Hussein dikenal seorang dokter medis di gerakan Ahmadiyah Lahore. Beliau berasal dari Sakarghat dan sahabatnya Dr. Muhammad Iqbal. Beliau adalah seorang yang cukup berada dan sangat dermawan dan telah mendermakan ribuan rupiah demi syiarnya Islam yang dilaksanakan oleh gerakan Ahmadiyah Lahore. Beliau membangun gedung Sameli Sanitarium yang kemudian diserahkan kepada pemerintah. Kapan saja Dr. Muhammad Hussein Shah bersiraturahmi ke rumah Dr. Muhammad Iqbal, Alama selalu berdiri menghormat beliau, dan begitu pula sebaliknya beliau. Rasa kecintaan serta ketulusan di antara mereka bisa diukur dari sini. Makatib Iqbal Binam Garami Syahid halaman 159. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, dalam mempertahankan serta menyiarkan Islam dalam skala nasional di India, Dr. Muhammad Iqbal selalu bekerja sama dengan para tokoh gerakan Ahmadiyah Lahore. Salah satu contoh di bawah ini terekam di berbagai penerbitan Muslim sebagai berikut. Kongres Nasional India memutuskan untuk memboikot Simon Commission yang ditaati oleh pemerintah Inggris karena latar belakangnya tidak mengikut sertakan anggota bangsa India. Jawaban yang mereka terima bahwa perbedaan golongan ini antara bangsa India terlalu banyak dan itu tidak mungkin untuk diikut sertakan di dalam kepanitiaan. Dalam hal ini Nawab Zulfikar Ali Khan, Dr. Sir Muhammad Iqbal dan Maulana Muhammad Ali, Ketua Umum Gerakan Ahmadiyah Lahore, menerbitkan pernyataan bersama sebagai berikut. Mengenai perbedaan golongan, kami terpaksa menerimanya dengan berat hati. Alasan yang diberikan oleh Lord Birkenhead
karena tidak mengangkat anggota bangsa India terhadap Royal Commission. Sebelum munculnya program bersama antara Hindu dan Muslim, perbedaan golongan itu harus segera diselesaikan. Kami beritahukan kepada kaum muslimin dan ikhwan setanah air bahwa pemboikotan Royal Commission akan membawa kepada kehancuran kaum muslimin. Terdapat dalam Paisa Akbar 10 Oktober 1927, Zikir Iqbal halaman 137. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.